Selamat datang di dunia mitologi Nordik. Kali ini kita akan mengupas kisah Hel, dewi kematian yang menguasai dunia bawah dan mengatur nasib jiwa-jiwa yang telah meninggal. Ikuti perjalanan hidupnya, kekuasaannya atas Helheim, hingga perannya dalam legenda Ragnarka. Bersiaplah menyelami kisah penuh misteri dan kekuatan yang abadi. Hel adalah putri dari Dewa Loki dan raksasa wanita Angerboda, dua sosok yang dikenal penuh misteri dan kekuatan dalam mitologi Nordik. Dari mereka lahirlah tiga anak yang sangat terkenal, yaitu Hel sendiri, Fenrir si serigala raksasa, dan Jormungandr, ular dunia yang mengelilingi lautan. Hel memiliki penampilan yang unik dan menakutkan. Tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, setengahnya cantik dan bercahaya, sementara setengah lainnya membusuk dan menyeramkan. Penampilan ini melambangkan dualitas antara kehidupan dan kematian. Ketika Odin mengetahui keberadaan ketiga anak Loki dan Angerboda, ia merasa khawatir akan potensi bahaya yang bisa mereka timbulkan. Untuk mengendalikan ancaman tersebut, Odin memutuskan untuk mengasingkan Hel ke dunia bawah, Niflheim, yang merupakan wilayah gelap dan dingin di bawah pohon dunia Yggdrasil. Di sana, Hel diangkat menjadi penguasa Helheim, tempat jiwa-jiwa yang meninggal karena sebab alami atau penyakit berdiam. Keputusan ini menandai awal perannya sebagai penguasa dunia kematian. Helheim sendiri adalah dunia bawah yang berbeda dari Valhalla, tempat para pejuang yang gugur di medan perang. Hel bertanggung jawab mengatur dan menjaga jiwa-jiwa yang tidak terpilih untuk Valhalla. Meskipun tempatnya suram dan penuh penderitaan, Hel tetap menjalankan tugasnya dengan adil dan tegas. Ia bukan sosok yang jahat, melainkan penguasa dunia bawah yang menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Peran Hel sebagai penguasa dunia bawah sangat penting dalam kosmologi Nordik. Ia menjadi simbol kematian yang tak terelakkan dan pengingat bahwa setiap makhluk hidup akan kembali ke dunia bawah suatu saat nanti. Meski sering digambarkan menyeramkan, Hel juga melambangkan aspek alamiah dari siklus kehidupan yang harus diterima oleh semua makhluk. Sosoknya mengajarkan tentang keseimbangan dan keadilan dalam dunia yang penuh misteri. Kisah Hel yang penuh dualitas ini menjadi fondasi bagi banyak cerita dan legenda dalam mitologi Nordik. Ia bukan hanya dewi kematian, tetapi juga penjaga keadilan dan ketertiban di dunia bawah. Dengan kekuasaannya yang besar, Hel menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti, dan perannya akan terus berlanjut dalam kisah-kisah mitologi yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Helheim adalah kerajaan dunia bawah yang dikuasai oleh Hel, tempat bagi jiwa-jiwa yang meninggal bukan karena pertempuran, seperti sakit atau usia tua. Berbeda dengan Valhalla yang megah dan penuh kemuliaan, Helheim digambarkan sebagai tempat yang dingin, gelap, dan penuh kesunyian. Suasana di Helheim sangat suram, dengan kabut tebal dan lanskap yang beku, mencerminkan kesendirian dan ketidakberdayaan jiwa-jiwa yang tinggal di sana. Kerajaan Hel dikelilingi oleh pagar tinggi bernama Engrinder, yang berarti pagar mayat. Pagar ini membatasi dunia bawah dari dunia atas, menjaga agar jiwa-jiwa yang telah meninggal tidak keluar. Di dalam kerajaan, terdapat istana bernama Eljunir, yang menjadi tempat tinggal Hel. Istana ini memiliki meja makan bernama Hunger dan pisau bernama Famine, simbol penderitaan yang dialami oleh jiwa-jiwa di sana. Semua ini memperkuat kesan Helheim sebagai tempat yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Hel juga memiliki dua pelayan yang setia, Ganglati dan Ganglot, yang dikenal sangat lambat bergerak, bahkan tampak seperti berdiri diam. Mereka menjaga pintu masuk Helheim dan memastikan tidak ada jiwa yang keluar tanpa izin. Kehadiran pelayan ini menambah kesan suram dan sunyi di dunia bawah, di mana waktu seolah berhenti dan segala sesuatu berjalan sangat lambat. Hal ini menggambarkan betapa sulitnya jiwa-jiwa untuk meninggalkan Helheim. Meskipun Helheim adalah tempat yang penuh penderitaan, Hel sendiri menjalankan tugasnya dengan adil dan tegas. Ia tidak memperlakukan jiwa-jiwa dengan kejam, melainkan menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Hel memastikan bahwa setiap jiwa mendapatkan tempatnya sesuai dengan takdir dan perbuatan mereka. Dengan demikian, Helheim bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga bagian penting dari siklus kehidupan dan kematian. Helheim dan Hel menjadi simbol penting dalam mitologi Nordik, mengingatkan manusia akan kematian yang pasti dan perlunya menerima siklus alam tersebut. Dunia bawah ini mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya,
melainkan bagian dari perjalanan abadi jiwa. Kisah Helheim akan terus menjadi bagian dari legenda yang memperkaya mitologi Nordik dan memberikan makna mendalam tentang kehidupan dan kematian. Hel digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berdaulat, menguasai dunia bawah dengan ketegasan dan keadilan. Meskipun tubuhnya setengah cantik dan setengah membusuk, Hel bukanlah makhluk jahat dalam arti konvensional. Ia menjalankan tugasnya sebagai penguasa Helheim dengan adil, memastikan bahwa jiwa-jiwa yang datang mendapatkan tempat sesuai dengan takdir mereka. Sikapnya yang dingin dan tegas mencerminkan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Hel sering dianggap sebagai simbol dualitas kehidupan dan kematian, karena penampilannya yang terbagi dua. Setengah wajahnya yang cantik melambangkan kehidupan dan cahaya, sementara setengah yang membusuk mewakili kematian dan kegelapan. Dualitas ini menjadikan Hel sebagai pengingat bahwa kematian adalah bagian alami dari siklus kehidupan yang harus diterima oleh semua makhluk. Ia mengajarkan pentingnya menerima kenyataan tersebut tanpa rasa takut atau penolakan. Selain itu, Hel dikenal tidak memihak dan tidak menunjukkan belas kasihan berlebihan. Ia menjalankan tugasnya tanpa emosi yang berlebihan, menjaga ketertiban di dunia bawah. Sikap ini membuatnya dihormati oleh para dewa dan makhluk lain, karena ia tidak membiarkan perasaan mengganggu keadilan yang harus ditegakkan. Hel menjadi simbol ketegasan dan tanggung jawab dalam menjalankan peran yang sulit dan berat. Meski demikian, Hel juga memiliki sisi yang penuh misteri dan kesendirian. Sebagai penguasa dunia bawah, ia sering digambarkan hidup terisolasi dari dunia atas. Kesendirian ini menambah kedalaman karakternya, menunjukkan bahwa kekuasaan besar sering datang dengan pengorbanan dan kesepian. Hel adalah sosok yang kuat namun juga penuh dengan keheningan dan kesendirian. Dengan segala sifat dan karakternya, Hel menjadi sosok yang kompleks dan penuh makna dalam mitologi Nordik. Ia bukan hanya dewi kematian yang menakutkan, tetapi juga penjaga keadilan dan keseimbangan alam. Kisahnya mengajarkan kita untuk menerima kematian sebagai bagian alami dari kehidupan dan menghormati peran penting yang dimilikinya dalam siklus alam semesta. Pintu masuk ke dunia bawah Helheim dijaga oleh seekor anjing besar bernama Garmr, yang sering disebut sebagai Hellhound. Garmr adalah makhluk yang sangat menakutkan dan setia, bertugas untuk menjaga agar jiwa-jiwa yang telah meninggal tidak keluar dari Helheim tanpa izin. Ia dikatakan terikat di gua bernama Gnipahulen, dan setiap kali ada jiwa yang datang, Garmr akan melolong dengan suara yang menggetarkan, memperingatkan dunia atas kedatangan jiwa baru. Garmr memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati. Suaranya yang menggema dipercaya dapat membangunkan Nidhogg, naga yang menggigit akar pohon dunia Yggdrasil. Nidhogg sendiri adalah makhluk yang menghisap darah dan jiwa-jiwa yang datang ke dunia bawah, menambah kesan menyeramkan dan suram dari Helheim. Hubungan antara Garmr dan Nidhogg menggambarkan siklus kematian dan kehancuran yang tak terhindarkan. Sebagai penjaga dunia bawah, Garmr juga menjadi simbol ketakutan dan ancaman bagi mereka yang hidup. Keberadaannya mengingatkan manusia bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Namun, Garmr bukan hanya makhluk jahat. Ia menjalankan tugasnya dengan setia dan tanpa emosi. Seperti Hel yang juga menjalankan perannya dengan tegas dan adil. Dalam beberapa versi cerita, Garmr juga akan berperan dalam pertempuran Ragnarka, pertempuran akhir dunia yang akan menghancurkan alam semesta. Garmr akan bergabung dengan pasukan kegelapan dan melawan para dewa, menambah kekuatan dan kengerian dalam pertempuran tersebut. Peran ini menunjukkan bahwa Garmr bukan hanya penjaga dunia bawah, tetapi juga bagian dari siklus kehancuran dan pembaruan alam semesta. Kisah Garmr sebagai anjing penjaga Helheim menambah dimensi menarik dalam mitologi Nordik tentang dunia bawah dan kematian. Ia menjadi simbol pengawal yang tak kenal lelah, menjaga batas antara hidup dan mati. Bersama Hel, Garmr memperlihatkan bagaimana dunia bawah dijaga dengan ketat dan penuh misteri yang menjadi bagian penting dari keseimbangan alam semesta. Nidhogg adalah seekor naga atau ular raksasa dalam mitologi Nordik yang tinggal di dunia bawah, tepatnya di Niflheim, dekat Helheim. Ia dikenal sebagai makhluk yang terus-menerus menggerogoti akar pohon dunia Yggdrasil, pohon raksasa yang menopang 9 dunia. Akar yang digerogoti Nidhogg adalah akar ketiga yang berada di atas Niflheim dan sumber air Hvergelmir.
Tindakan Nidhogg ini melambangkan kehancuran dan kematian yang terus mengancam keseimbangan alam semesta. Selain merusak akar pohon dunia, Nidhogg juga dikenal sebagai makhluk yang menyiksa jiwa-jiwa yang telah meninggal dan tinggal di Helheim. Ia menghisap darah dan memakan mayat para jiwa yang terdampar di dunia bawah, menambah kesan menyeramkan dan mengerikan tentang dunia kematian. Nidhogg menjadi simbol kekuatan kegelapan dan kehancuran yang berlawanan dengan kehidupan dan cahaya yang diwakili oleh para dewa. Nidhogg juga terlibat dalam konflik abadi dengan makhluk lain di Yggdrasil, terutama dengan seekor elang besar yang tinggal di puncak pohon dan seekor tupai bernama Ratatos. Tupai ini berlari naik turun antara elang dan Nidhogg, membawa kata-kata hinaan dan permusuhan yang memperburuk ketegangan antara keduanya. Konflik ini menggambarkan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat yang terus berlangsung di alam semesta. Dalam legenda Ragnarka, Nidhogg akan memainkan peran penting dengan menjadi bagian dari kekuatan kegelapan yang akan menghancurkan dunia para dewa dan manusia. Setelah kehancuran tersebut, Nidhogg dipercaya akan tetap ada dan terus menyiksa jiwa-jiwa yang tersisa di dunia bawah. Peran ini menegaskan bahwa kehancuran dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari siklus alam yang terus berulang. Kisah Nidhogg memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana mitologi Nordik memandang kematian, kehancuran, dan keseimbangan alam. Nidhogg bukan hanya makhluk jahat, tetapi juga bagian penting dari tatanan kosmik yang menjaga siklus kehidupan dan kematian tetap berjalan. Dengan demikian, Nidhogg menjadi simbol kekuatan destruktif yang harus dihadapi dan diterima dalam perjalanan alam semesta. Niflheim adalah salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik, dikenal sebagai dunia yang paling gelap, dingin, dan penuh kabut. Terletak di wilayah utara Ginnungagap, Niflheim merupakan tempat yang dipenuhi salju abadi dan suhu yang sangat ekstrem. Dunia ini menjadi rumah bagi para Jotun es, raksasa yang berasal dari unsur es dan dingin. Niflheim juga dianggap sebagai tempat asal mula kehidupan dan kematian dalam mitologi Nordik. Dalam kisah penciptaan, Niflheim berperan penting sebagai salah satu dari 2 alam abadi yang bertabrakan untuk menciptakan dunia. Es dari Niflheim bertemu dengan api dari Muspelheim, dunia api di selatan, dan dari pertemuan ini muncul genangan air pertama yang kemudian melahirkan makhluk pertama, Ymir, raksasa es. Tubuh Ymir kemudian menjadi bahan penciptaan dunia oleh Odin dan saudara-saudaranya, sehingga Niflheim memiliki peran fundamental dalam asal-usul alam semesta. Selain sebagai dunia asal, Niflheim juga menjadi tempat bagi roh-roh yang tidak terhormat, yaitu mereka yang meninggal bukan dalam pertempuran atau secara terhormat. Roh-roh ini dikirim ke Niflheim dan khususnya ke wilayah Helheim yang dikuasai oleh Hel, putri Loki. Niflheim digambarkan sebagai alam yang penuh kabut dan kesunyian, tempat jiwa-jiwa ini menjalani eksistensi yang suram dan penuh penderitaan. Di dalam Niflheim terdapat daerah bernama Nestren, yang dianggap sebagai neraka sesungguhnya dalam mitologi Nordik. Nestren adalah tempat hukuman bagi para pendosa terburuk seperti pembunuh dan pelanggar sumpah. Tempat ini digambarkan memiliki aula yang terbuat dari duri ular yang mengerikan, menambah kesan mengerikan dan menakutkan dunia bawah ini. Niflheim dan Nestren menjadi simbol keadilan alam semesta yang keras dan tak terelakkan. Meskipun Niflheim sering dianggap sebagai tempat gelap dan mengerikan, perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan kosmik. Dunia ini melambangkan sisi kematian dan kegelapan yang harus ada sebagai bagian dari siklus kehidupan dan kelahiran kembali. Niflheim mengajarkan bahwa dalam mitologi Nordik, kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan abadi yang menghubungkan semua makhluk di alam semesta. Muspelheim adalah salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik yang dikenal sebagai dunia api dan panas yang membara. Dunia ini dipenuhi oleh lautan api, lava yang mengalir, dan suhu yang sangat ekstrem. Muspelheim menjadi tempat tinggal bagi para raksasa api yang berbahaya dan kuat, yang dipimpin oleh Surtur, sosok raksasa api yang sangat ditakuti. Dunia ini berdiri berlawanan dengan Niflheim, dunia es dan kabut, dan pertemuan kedua dunia ini menjadi awal penciptaan alam semesta. Surtur, penguasa Muspelheim, digambarkan memiliki kulit yang seperti lahar dan rambut yang menyala seperti api. Ia adalah pemimpin para raksasa api dan menjadi tokoh kunci dalam legenda Ragnarka, pertempuran akhir dunia. Dalam Ragnarka, Surtur akan membawa pasukannya keluar dari Muspelheim untuk membakar dan menghancurkan 9 dunia,
termasuk Asgard dan Midgard, dengan api yang dahsyat. Tindakan Surtur menandai akhir dari siklus dunia lama dan awal pembaruan dunia baru. Muspelheim bukan hanya dunia yang berbahaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam kosmologi Nordik. Api dan panas dari Muspelheim berinteraksi dengan es dan dingin dari Niflheim di ruang kosong Ginnungagap, menciptakan uap dan air yang menjadi asal mula kehidupan dan makhluk pertama, termasuk raksasa purba Ymir. Dengan demikian, Muspelheim melambangkan kekuatan destruktif sekaligus kreatif yang membentuk alam semesta. Selain Surtur, para raksasa api di Muspelheim juga memiliki peran sebagai musuh para dewa Sir. Mereka sering berkonflik dengan para dewa dan menjadi ancaman besar bagi keseimbangan dunia. Muspelheim dan penghuninya menggambarkan kekuatan alam yang liar dan tak terkendali, yang harus dihadapi dan diatasi oleh para dewa demi menjaga ketertiban dan kelangsungan hidup. Kisah Muspelheim dan Surtur mengajarkan tentang dualitas dan siklus alam yang tak terelakkan, penciptaan dan kehancuran, kehidupan dan kematian, api dan es. Dunia api ini menjadi bagian penting dari mitologi Nordik yang kaya akan simbolisme dan makna mendalam, serta menjadi latar belakang bagi peristiwa besar seperti Ragnarka yang menentukan nasib alam semesta. Midgard adalah salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik yang menjadi tempat tinggal manusia. Nama Midgard sendiri berarti kawasan tengah atau lingkaran tengah, karena dunia ini terletak di tengah-tengah pohon dunia Yggdrasil dan dikelilingi oleh lautan luas yang tidak dapat dilintasi. Lautan ini dihuni oleh Jormungandr, ular laut raksasa yang tubuhnya sangat panjang hingga mengelilingi seluruh Midgard dan memegang ekornya sendiri. Menurut mitologi, Midgard terbentuk dari tubuh raksasa purba bernama Ymir yang dibunuh oleh Odin dan saudara-saudaranya, Vili dan Vi. Tubuh Ymir kemudian diubah menjadi berbagai bagian dunia, dagingnya menjadi daratan, darahnya menjadi lautan, tulangnya menjadi gunung, dan rambutnya menjadi pepohonan. Tengkorak Ymir dipegang oleh 4 kurcaci penjaga 4 arah mata angin dan dijadikan kubah langit yang melindungi Midgard. Midgard adalah dunia manusia yang penuh dengan kehidupan, keindahan, dan juga tantangan. Manusia di Midgard tidak memiliki kekuatan abadi seperti para dewa, sehingga mereka rentan terhadap kematian dan penderitaan. Namun, mereka juga memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Midgard menjadi medan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, serta tempat di mana para dewa dan makhluk lain sering berinteraksi dengan manusia. Dunia manusia ini dihubungkan dengan Asgard, dunia para dewa, melalui jembatan pelangi bernama Bifrost. Jembatan ini menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa, memungkinkan para dewa untuk mengawasi dan membantu manusia. Namun, jembatan ini juga menjadi titik lemah yang bisa diserang oleh musuh-musuh para dewa, terutama saat peristiwa Ragnarka yang akan datang. Midgard menggambarkan dunia nyata manusia dengan segala keindahan dan kesulitannya. Dalam mitologi Nordik, Midgard menjadi pusat dari banyak kisah dan legenda yang melibatkan manusia, dewa, dan makhluk mitologi lainnya. Dunia ini mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan alam dan kehendak manusia. Asgard adalah dunia para dewa Aesir dalam mitologi Nordik, yang terletak di langit tinggi dan menjadi pusat kekuasaan para dewa. Asgard digambarkan sebagai benteng megah dengan istana dan aula besar yang indah, tempat para dewa seperti Odin, Thor, dan Tyr tinggal dan memerintah alam semesta. Disinilah para dewa mengadakan pertemuan, mengatur takdir, serta mengawasi dunia manusia dan 9 dunia lainnya yang terhubung melalui pohon dunia Yggdrasil. Salah satu tempat paling terkenal di Asgard adalah Valhalla, aula besar tempat jiwa para pejuang yang gugur di medan perang diundang untuk tinggal. Jiwa-jiwa ini akan berlatih dan bersiap untuk membantu para dewa dalam pertempuran akhir dunia, Ragnarka. Selain Valhalla, ada juga Folkvanger, tempat yang dikuasai oleh Dewi Freya, yang menerima jiwa-jiwa pejuang lainnya. Asgard menjadi simbol kemuliaan, keberanian, dan keabadian dalam mitologi Nordik. Asgard dihubungkan dengan dunia manusia, Midgard, melalui jembatan pelangi bernama Bifrost. Jembatan ini dijaga oleh Dewa Heimdall yang memiliki penglihatan dan pendengaran luar biasa, menjaga agar tidak ada makhluk jahat yang memasuki Asgard. Bifrost menjadi penghubung penting yang memungkinkan interaksi antara para dewa dan manusia,
serta menjadi jalur strategis saat menghadapi ancaman dari para raksasa dan makhluk kegelapan. Dalam mitologi, Asgard juga menjadi tempat berbagai kisah dan konflik antara para dewa dan musuh-musuh mereka, seperti para raksasa Jotun. Konflik ini seringkali menggambarkan pertarungan antara keteraturan dan kekacauan, serta antara kebaikan dan kejahatan. Asgard bukan hanya tempat tinggal para dewa, tetapi juga pusat kekuatan dan simbol tatanan kosmik yang harus dijaga agar alam semesta tetap seimbang. Namun, Asgard tidak kekal selamanya. Dalam ramalan Ragnarka, Asgard akan mengalami kehancuran besar akibat pertempuran antara para dewa dan kekuatan kegelapan. Meskipun demikian, setelah kehancuran tersebut, dunia baru diyakini akan lahir kembali, dan Asgard akan diperbarui sebagai bagian dari siklus abadi kehidupan dan kematian dalam mitologi Nordik. Niflheim adalah salah satu dari 9 dunia dalam mitologi Nordik yang dikenal sebagai dunia es, kabut, dan kegelapan. Terletak di ujung utara Ginnungagap, Niflheim merupakan alam yang sangat dingin dan gelap, penuh dengan salju abadi dan kabut tebal. Dunia ini dihuni oleh para Jotun es, raksasa yang berasal dari unsur es dan dingin, serta menjadi tempat bagi roh-roh yang mati secara tidak terhormat. Niflheim menjadi simbol kematian dan kegelapan yang tak terelakkan dalam siklus alam semesta. Dalam mitologi penciptaan, Niflheim memiliki peran penting sebagai salah satu dari 2 alam abadi yang bertemu di Ginnungagap, bersama dengan Muspelheim, dunia api. Es dan kabut dari Niflheim bertabrakan dengan panas dan api dari Muspelheim, menciptakan uap dan genangan air yang kemudian melahirkan makhluk pertama, Ymir, raksasa purba. Dari tubuh Ymir, para dewa Odin dan saudara-saudaranya menciptakan dunia, termasuk Midgard tempat manusia tinggal. Dengan demikian, Niflheim bukan hanya dunia kematian, tetapi juga bagian dari asal-usul alam semesta. Niflheim juga dikenal memiliki daerah bernama Nestren, yang digambarkan sebagai tempat neraka sesungguhnya dalam mitologi Nordik. Nestren adalah wilayah yang gelap dan mengerikan, tempat hukuman bagi para pendosa terburuk seperti pembunuh, pelanggar sumpah, dan pezina. Aula di Nestren terbuat dari duri ular yang menusuk, menambah kesan mengerikan dan penuh penderitaan. Tempat ini menjadi simbol keadilan alam semesta yang keras dan tak terelakkan. Sebagai rumah bagi Hel, putri Loki yang menguasai dunia bawah Helheim, Niflheim menjadi pusat bagi jiwa-jiwa yang tidak terhormat. Meskipun demikian, Niflheim bukan sekadar tempat hukuman, melainkan bagian penting dari siklus kehidupan dan kematian yang diyakini oleh masyarakat Nordik. Dunia ini menopang pohon dunia Yggdrasil, yang menjadi pusat kosmologi dan siklus alam semesta. Niflheim mengajarkan bahwa kematian dan kegelapan adalah bagian alam yang harus diterima. Walaupun Niflheim sering dianggap sebagai tempat suram dan menakutkan, perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dunia ini melambangkan sisi gelap kehidupan yang harus ada agar cahaya dan kehidupan dapat terus berkembang. Dalam mitologi Nordik, Niflheim adalah pengingat akan ketidakpastian hidup dan pentingnya menerima kematian sebagai bagian dari perjalanan abadi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mendalam kita menyelami kisah Hel, Dewi Kematian dan penguasa dunia bawah dalam mitologi Nordik. Dari asal-usulnya sebagai putri Loki, penguasa Helheim yang penuh misteri, hingga perannya dalam menjaga keseimbangan antara hidup dan mati, Hel mengajarkan kita tentang pentingnya menerima kematian sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Mitologi Nordik tidak hanya menghadirkan kisah-kisah penuh petualangan dan pertarungan, tetapi juga filosofi mendalam tentang alam semesta dan takdir. Sosok Hel yang kompleks mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan bagian dari perjalanan abadi yang menyatukan semua makhluk. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari mitologi Nordik dan legenda-legenda dunia. Tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling menarik bagi Anda, atau jika Anda ingin kami membahas tokoh mitologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga cahaya pengetahuan selalu menyertai perjalanan Anda.